وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur insyaallah diberikan perisai sehingga setan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan mungkin saudara-saudari kita berhusnudzon kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal soleh. Kalau Anda tidak memulai sekarang, Anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya Anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenarannya. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang doktor S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci. Memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini? Berkata yang tidak baik. Ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semuanya itu? Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada amalan taubat, ada amalan solat. Ingat, solat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara solat satu dengan solat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus. Itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas hati-hati, ma lam takunil kabair. Kata Nabi, salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian. Lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau sholat kita benar gugur seketika. Gugur. Karena itu kalau dipanggil sholat, semangat. Karena dalam sholat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan solat saat azan itu ada kebahagiaan yang akan diberikan. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, kenapa solat? Hayya 'alal falah. Yang belum bahagia, kata Allah, saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam solat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya. Karena itu ada istighfar, ada solat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi SAW.